Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Anda dengan NIM 245150600111136. Di sini saya akan menjelaskan hasil latihan laporan praktikum pemrograman web. Nah, untuk latihan pertama kita diminta untuk menghapus notasi sign. Nah, di sini aku akan menghapus notasi sign-nya. Nah, hasil yang muncul pada localhost dia terjadi error, muncul pesan error. Hal ini terjadi karena PHP tidak mengenali variabel tanpa adanya notasi sign di depannya. Karena PHP akan menganggap penulisan tersebut sebagai sebuah kode yang belum terdefinisikan, sehingga akan memunculkan pesan error seperti syntax error unexpected token. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa notasi sign dalam PHP berfungsi sebagai penanda bahwa sebuah nama merupakan variabel. Tanpa sebuah tanda sign ini, program tidak dapat berjalan dengan benar karena PHP tidak bisa membedakan antara variabel dengan elemen lain di dalam sebuah kode. Nah, untuk latihan kedua di sini di latihan kedua saat kode dijalankan, yang paling pertama keluar pada localhost di layar adalah tulisan paling atas, yaitu variabel dengan judul variabel. Lalu di bawahnya di baris kedua muncul kalimat ini adalah angka sama dengan 99. Karena variabel sign angka pada kode bernilai 99. Setelah itu pada baris bawahnya di baris ketiga muncul tulisan ini hasilnya sama dengan 100. Kenapa? Karena pada kode variabel baru sign angka 2 ditambahkan. Sign angka 2 di sini muncul berasal dari sign angka ditambah 1. Kenapa kok sign angka ditambah 1? Karena sign angkanya itu kan bernilai 99. Jadi 99 ditambah 1 itu hasilnya 100. Karena hal tersebut outputnya di baris ketiga, yaitu ini hasilnya sama dengan 100. Jadi bisa disimpulkan kalau variabel di PHP berfungsi untuk menyimpan data, dan data tersebut bisa dipanggil lagi. Nah, untuk latihan ketiga di sini kita disuruh menghitung operasi hitung mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga modulus atau sisa bagi. Dimana pada kode variabel sign addition di sini dia menyimpan data penjumlahan, lalu sign subtraction dia menyimpan hasil pengurangan, dan sign multiplication dia menyimpan hasil perkalian, lalu sign division dia menyimpan hasil pembagian, dan sign modulus dia menyimpan hasil bagi atau modulusnya atau sisa bagi. Nah, terus hasil keluarannya semua itu ditampilkan menggunakan fungsi echo. Jadi di hasil localhostnya itu penambahan 2 ditambah 4 sign addition. Jadi sign additionnya kan 2 ditambah 4, jadi hasilnya adalah 6. Lalu di baris kedua itu pengurangan 6 dikurang 2 itu hasilnya 4. Lalu di baris ketiga perkalian 5 kali 3 hasilnya 15. Lalu di baris keempat 15 dibagi 3 hasilnya 5. Lalu di pembagian sisa itu 5 modulus 2 hasilnya 1. Jadi karena 5 dibagi 2 itu sisanya 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa kode ini menunjukkan bagaimana kode PHP dapat digunakan untuk melakukan perhitungan aritmetika dasar dan menampilkan hasilnya secara langsung. Nah, untuk yang selanjutnya di latihan keempat di sini kita diminta untuk mengganti operator. Plus sama dengan yang pertama kita ganti operatornya menjadi min sama dengan. Nah, saat kita ganti operatornya menjadi min sama dengan, maka di hasil outputnya itu nanti keluarnya dia
dia hasil dari operasi tersebut adalah 1. Kenapa? Karena di sin X sama dengan 4, di baris bawahnya kan sin X min sama dengan 3. Jadi itu ibaratnya 4 dikurang 3 itu hasilnya 1. Terus di selanjutnya itu kita disuruh merubah menjadi kali. Nah, saat kita merubah menjadi kali, maka otomatis hasil dari operasi tersebut adalah 12. Nah, terus kita juga merubah menjadi bagi sama dengan. Nah, dibagi sama dengan ini otomatis hasilnya adalah 1,3 sekian. Kenapa hasilnya 1,3 sekian? Karena 4 dibagi 3 hasilnya 1,3 sekian. Nah, terus kita ubah lagi dia modulus sama dengan 3, maka hasilnya adalah 1. Karena 4 dibagi 3 itu sisanya 1. Terus kita juga ganti dia menjadi titik sama dengan. Yang dimaksud titik sama dengan itu dia itu angkanya itu digabung. Jadi hasil dari operasi tersebut adalah 43 karena 4 sama 3 digabung jadi 1 gitu. Nah, selanjutnya di latihan kelima di sini kita diminta untuk mengganti variabel sin my name dengan nilai yang lain. Nah, di sini aku mengganti variabel sin my name menjadi Ama ya, namaku. Nah, ketika aku mengganti variabel sin my name menjadi Ama, maka dia outputnya itu akan menampilkan welcome to my homepage. Karena kondisi di dalam if itu kan say my name sama dengan some guy. Nah, itu tidak akan terpenuhi karena variabel di dalam variabel say my name itu tadi Ama itu tidak sama dengan some guy. Akibatnya kode di dalam blok if yang menampilkan teks your name is some guy itu tidak akan dijalankan. Namun perintah echo welcome to my homepage itu yang akan dijalankan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perintah if hanya mengeksekusi kode ketika kondisinya benar, sedangkan kode di luar if akan selalu dijalankan. Nah, untuk yang latihan ke-6 di sini kita diminta untuk mengganti nilai variabel send destination dengan Amsterdam. Nah, di sini kan yang pertama kan di sini send destination sama dengan Tokyo. Nah, ini keluarannya nanti akan echo-nya keluarannya di localhost itu akan traveling to Tokyo dan dia akan mengeluarkan bring lots of money. Kenapa? Karena dia yang dipanggil di send destination itu Tokyo. Nah, oke, kita ganti dia ke send destination-nya menjadi Amsterdam. Ketika kita ubah menjadi Amsterdam, localhost akan menampilkan teks traveling to Amsterdam. Terus selanjutnya kode masuk ke block switch yang berfungsi untuk menyeleksi nilai dari send destination. Nah, PHP akan memeriksa setiap case hingga menemukan nilai yang sesuai dengan variabel tersebut. Karena nilai send destination adalah Amsterdam, maka perintah pada case Amsterdam yang akan dijalankan sehingga teks bring on open mind yang ditampilkan. Setelah itu perintah break menghentikan proses seleksi lebih lanjut sehingga case lain tidak dijalankan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa switch digunakan untuk mengeksekusi kode tertentu berdasarkan nilai variabel di mana hanya case yang sesuai yang hanya dijalankan dan break memastikan alur berhenti setelah menemukan kecocokan. Selanjutnya di latihan ke-7 kita punya kode dengan perulangan for. Di sini variabel counter mulai dari angka ke-10 lalu bertambah 10 setiap kali perulangan sampai dengan batasnya yaitu 100. Jadi di localhost di layar itu nanti dia akan muncul tabel dari 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya sampai dengan 100. Nah, kita coba ubah incrementnya dari ditambah 10 menjadi 5.
Nah, hasilnya baris tabel jadi lebih banyak karena sekarang muncul angka mulai dari 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya sampai dengan 100. Jadi semakin kecil nilai incrementnya, semakin banyak data yang ditampilkan. Nah, selain menggunakan for, perulangan ini juga bisa ditulis dengan while. Bedanya, pada while ini kita inisialisasi dulu variabel counter di luar loop. Lalu selama kondisinya itu benar, maka perintah while dijalankan. Jadi alurnya cek dulu kondisinya lalu dijalankan. Lalu ada juga perulangan do while. Bedanya dengan while, biasa do while akan menjalankan perintah sekali dulu. Baru setelah itu dicek kondisinya. Jadi meskipun kondisinya salah, isi perulangan tetap dijalankan minimal 1 kali. Jadi bisa disimpulkan kalau kita sudah tahu jumlah perulangannya itu jelas, maka menggunakan for. Tetapi kalau jumlah perulangannya belum pasti, itu bisa menggunakan while. Tetapi kalau kita ingin isi perulangannya itu dijalankan minimal 1 kali, itu menggunakan do while. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari aku mengenai hasil dari latihan praktikum kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.